Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman hari ini menjalani sidang kode etik Polri atas kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika. Sidang kode etik AKBP Fajar digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan Senin pagi. Sidang yang digelar oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ini akan menentukan nasib AKBP Fajar. Apakah masih dipertahankan atau dipecat dari institusi Korps Bayangkara. Sebelumnya AKBP Fajar ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila dan narkoba. Ia diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak di bawah umur dan 1 orang dewasa. Sementara itu pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional mengawal langsung proses persidangan kode etik terhadap mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam yakin AKBP Fajar akan dijatuhkan sanksi pemecatan secara tidak hormat. Ya, yang pertama-tama memang jadwal sidangnya pagi ini, makanya kami datang untuk mengawasi secara langsung bagaimana proses sidang itu diselenggarakan ya. Yang paling penting dalam konteks sidang etik ini ya bukan soal pelanggaran. Kalau soal pelanggaran pasal-pasal yang disangkakan sudah diumumkan. Tapi yang paling penting adalah anatomi bagaimana peristiwa itu terjadi, konstruksi peristiwa itu terjadi. Karena ini penting dalam konteks bagaimana membuat terangnya peristiwa, dan ini akan menjadi satu fondamen juga penting dalam konteks tindak pidananya. Nah, kalau mendengar penjelasan dan informasi yang kami dapat dari rekan-rekan kepolisian sebelumnya, anatomi konstruksi peristiwanya sudah cukup lumayan ya. Artinya ada penguraian soal di mana peristiwanya, siapa saja korbannya, apa yang dilakukan oleh pelaku sampai level mengkampanyekan atau upload dalam situs tersebut. Dengan konstruksi peristiwa seperti itu, bahkan kemarin Karo Waprof juga mengatakan ini pelanggaran berat, ya kategorinya ya pasti ini pemecatan dengan tidak hormat. Persidangan etik ini tidak kemudian mengurangi atau menghapus tindak pidana utamanya. Sehingga kami tetap mendorong proses persidangan etik maupun perkara pidananya ini juga dilakukan secara transparan. Karena transparansi dalam proses persidangan ini menjadi bagian dari pemenuhan hak anak korban atas akses keadilan, fair trial. Terkait dengan upaya Polri untuk mengungkap sejauh mana tindak pidana terhadap anak-anak di NTT ini perlu sekali teman-teman penyidik di Direktorat PPA, PPO maupun direktorat lainnya dapat mengembangkan proses tidak sebatas pada kejahatan seksual saja, namun bagaimana mengungkap potensi korban-korban lainnya, 4 korban yang sudah disampaikan, namun juga perlu diungkap motifnya seperti apa, kemudian ada potensi sindikat atau tidak, atau potensi-potensi lainnya yang tentunya menggunakan instrumen elektronik atau video yang kemudian hingga dikirimkan ke website. Jadi menurut kami kepolisian perlu tidak sebatas mengungkap tindak pidana yang sudah disampaikan oleh tersangka ini, namun juga mengembangkan. Ya, sebelumnya pemirsa, mantan Kapolres Ngada ditetapkan menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. Ironisnya dari 4 korban, 3 diantaranya di bawah umur. AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Setelah sempat ditahan, tersangka dihadirkan di Mabes Polri. Prihatinkan, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 korban, di mana 3 diantaranya masih berada di bawah umur, yakni berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lainnya berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban di bawah umur, tersangka juga diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya tersebut hingga ke situs porno luar negeri. Baik, terima kasih.
ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dari peristiwa ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.